Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini semoga teman-teman diberi kesehatan dan bahagia. Nah, pada siang hari ini guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen jasa yang berjudul mengembangkan desain kualitas jasa. Nah, apa sih kualitas jasa itu? Kenapa kok dikembangkan? Nah, dari kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Dalam dunia bisnis, kualitas dapat dikatakan sebagai alat yang sangat ampuh dalam usaha mempertahankan bisnis suatu perusahaan. Pada dasarnya, kualitas dapat berguna untuk memenangkan persaingan. Namun dengan adanya kesamaan kualitas dalam beberapa perusahaan, terlebih perusahaan jasa, kualitas bukan lagi menjadi satu-satunya andalan dalam persaingan. Nah, untuk dapat memenangi persaingan tersebut, perusahaan perlu memperhatikan aspek kepuasan pelanggan dengan baik. Jika dilihat lebih lanjut, persoalan kualitas jasa dan kepuasan pelanggan menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan jasa. Oleh karena itu, perusahaan jasa perlu memperhatikan beberapa hal seperti bagaimana membangun kualitas jasa, mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan yang mungkin terjadi, serta pengaruhnya bagi bagi kepuasan konsumen. Untuk selanjutnya, kualitas jasa salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memberi pelayanan kepada pelanggan. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan layanan yang bermutu kepada para pelanggannya, pencapaian pangsa pasar yang tinggi, serta peningkatan profit perusahaan tersebut sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan. Konsekuensi atas pendekatan kualitas pelayanan suatu produk memiliki esensi penting bagi strategi perusahaan untuk mempertahankan diri dan mencapai kesuksesan dalam menghadapi persaingan. Nah, salah satu pendekatan kualitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah model service quality yang dikembangkan terhadap 6 sektor jasa, yaitu reparasi, peralatan rumah tangga, kartu kredit, asuransi, sambungan telepon jarak jauh, perbankan retail, dan pialang sekuritas. Service quality dibangun berdasarkan 2 faktor, yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang mereka terima dan layanan yang sesungguhnya diharapkan. Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka kualitas layanan dapat dikatakan bermutu. Akan tetapi jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka kualitas layanan dikatakan tidak bermutu. Sedangkan jika layanan sama dengan harapan, maka kualitas layanan tersebut memuaskan. Dengan demikian, service quality dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima. Nah, untuk menindaklanjuti meningkatkan kualitas jasa ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan atau menekan saklar lampu. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Upaya tersebut juga berdampak luas, yaitu terhadap budaya organisasi secara keseluruhan. Di antara berbagai faktor yang perlu mendapat perhatian adalah mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa, mengelola harapan pelanggan, mengelola bukti kualitas jasa, mendidik konsumen tentang jasa, mengembangkan budaya kualitas, menciptakan otomatisasi kualitas, menindaklanjuti jasa, dan mengembangkan sistem informasi kualitas jasa. Nah, berikut dari salah satu faktor-faktor tersebut. Yang pertama adalah tadi yang mengidentifikasi determinan atau faktor yang menentukan utama kualitas jasa. Nah, setiap perusahaan jasa perlu berupaya memberikan kualitas yang terbaik kepada pelanggannya. Untuk itu dibutuhkan identifikasi determinan utama kualitas jasa dari sudut pandang pelanggan. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan riset untuk mengidentifikasi determinan jasa yang paling penting bagi pasar sasaran.
Nah, lalu langkah berikutnya adalah memperkirakan penilaian yang diberikan pasar sasaran terhadap perusahaan dan pesaing berdasarkan determinan tersebut. Dengan demikian dapat diketahui posisi relatif perusahaan di mata pelanggan dibandingkan para pesaing, sehingga perusahaan dapat memfokuskan upaya peningkatan kualitasnya pada determinannya atau kelebihan dari sebuah jasa tersebut. Namun perusahaan perlu memantau setiap kelebihan atau determinannya sepanjang waktu, karena sangat mungkin prioritas pasar mengalami perubahan. Nah, untuk yang kedua yaitu mengelola harapan pelanggan. Tidak jarang suatu perusahaan berusaha melebih-lebihkan pesan komunikasinya kepada pelanggan dengan maksud agar mereka terpikat. Hal seperti ini dapat menjadi bumerang atau perbuatan yang dapat merugikan pelakunya bagi perusahaan. Semakin banyak janji yang diberikan, maka semakin besar pula harapan pelanggan, atau bahkan bisa menjurus menjadi tidak realistis, yang pada gilirannya akan menambah peluang tidak dapat terpenuhinya harapan pelanggan oleh perusahaan. Nah, untuk itu ada satu hal yang dapat dijadikan pedoman, yaitu jangan janjikan apa yang tidak bisa diberikan, tapi berikan sesuatu dari yang dijanjikan. Nah, untuk yang ketiga yaitu mengelola bukti kualitas jasa yang bertujuan untuk memperkuat persepsi atau tanggapan pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. Nah, pengelolaan bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi pelanggan selama klaim sesudah jasa diberikan. Oleh karena jasa merupakan kinerja dan tidak dapat dirasakan sebagaimana halnya barang. Nah, maka pelanggan cenderung memperhatikan fakta-fakta yang berkaitan dengan jasa sebagai bukti kualitas. Dari sudut pandang perusahaan jasa, bukti kualitas meliputi segala sesuatu yang dipandang konsumen sebagai indikator seperti apa jasa yang akan diberikan dan seperti apa jasa yang telah diterima. Nah, bukti-bukti kualitas jasa bisa berupa fasilitas fisik jasa seperti gedung, kendaraan, dan lain sebagainya. Bisa dari penampilan pemberian jasa, perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk memberikan jasa, laporan keuangan, dan logo perusahaan. Selain itu, berbagai faktor seperti musik, warna, aroma, lokasi gedung, tata letak jasa, atau situasi dan kondisi transaksi dapat pula menciptakan persepsi tertentu terhadap perusahaan jasa. Misalnya keramahan, ketenangan, kecermatan, wibawa, rasionalitas, stabilitas. Nah, untuk kemudian yang nomor 4, mendidik konsumen tentang jasa. Artinya membantu pelanggan dalam memahami suatu jasa. Membantu pelanggan dalam memahami suatu jasa merupakan upaya yang sangat positif dalam rangka menyampaikan kualitas jasa. Pelanggan yang lebih terdidik akan dapat mengambil keputusan secara lebih baik. Oleh karenanya, kepuasan mereka dapat tercipta lebih tinggi. Upaya mendidik konsumen dapat dilakukan dalam bentuk perusahaan mendidik pelanggannya untuk melakukan sendiri jasa atau pelayanan tertentu. Misalnya mengisi belangku, formulir pendaftaran, mengangkut barang belanjaan sendiri, dan lain-lain. Nah, lalu bisa perusahaan membantu pelanggan mengetahui kapan menggunakan suatu jasa dan memanfaatkan periode biasa. Lalu bisa juga perusahaan mendidik pelanggannya mengenai cara menggunakan jasa. Bisa juga perusahaan dapat pula meningkatkan persepsi terhadap kualitas dengan cara menjelaskan kepada pelanggan alasan-alasan yang mendasari suatu kebijaksanaan yang bisa diterima bagi pelanggan.
Nah, untuk yang kelima, mengembangkan budaya kualitas. Budaya kualitas merupakan sistem nilai organisasi yang menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan penyempurnaan kualitas secara terus-menerus. Budaya kualitas terdiri dari keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi, prosedur, dan harapan yang meningkatkan kualitas. Nah, agar dapat tercipta budaya kualitas yang baik, dibutuhkan komitmen menyeluruh pada seluruh anggota organisasi. Untuk yang nomor 6, menciptakan automating quality. Nah, adanya otomatisasi dapat mengatasi variabilitas kualitas jasa yang disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. Meskipun demikian, sebelum memutuskan akan melakukan otomatisasi, perusahaan perlu melakukan penelitian secara seksama untuk menentukan bagian yang membutuhkan sentuhan manusia dan bagian yang memerlukan otomatisasi. Perlu dihindari adanya otomatisasi yang menyangkut keseluruhan jasa. Nah, untuk yang nomor 7, menindaklanjuti jasa. Nah, menindaklanjuti jasa di sini dapat membantu memisahkan aspek-aspek jasa yang perlu ditingkatkan. Perusahaan perlu mengambil inisiatif untuk menghubungkan atau menghubungi sebagian atau semua pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan persepsi mereka terhadap jasa yang diberikan. Perusahaan dapat pula memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk komunikasi baik menyangkut kebutuhan maupun keluhan mereka. Nah, untuk yang nomor 8, mengembangkan sistem informasi kualitas jasa. Sistem informasi kualitas jasa merupakan suatu sistem yang menggunakan berbagai macam pendekatan riset secara sistematis untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi kualitas jasa guna mendukung pengambilan keputusan. Nah, informasi yang dibutuhkan mencakup segala aspek, yaitu data saat ini, masa lalu, dan masa lalu. Data kuantitatif, kualitatif, internal dan eksternal, serta informasi mengenai perusahaan dan pelanggan. Pengembangan suatu sistem informasi kualitas jasa tidak hanya terbatas pada perusahaan besar. Melalui riset ini akan diperoleh informasi tentang kekuatan dan kelemahan jasa perusahaan dari sudut pandang pelanggan yang memanfaatkan atau menggunakan jasa. Secara umum, sistem informasi kualitas jasa dapat memberikan beberapa manfaat. Nah, diantaranya mungkin memungkinkan pihak manajemen untuk memasukkan suara pelanggan dalam pengambilan keputusan yang akan digunakan untuk masa yang akan datang. Nah, untuk bisa bermanfaat juga dapat mengetahui prioritas jasa pelanggan. Lalu bisa memperlancar proses identifikasi prioritas penyempurnaan jasa dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya. Nah, dan juga bisa memungkinkan dipantaunya kinerja jasa perusahaan dan pesaing setiap waktu, memberikan gambaran mengenai dampak inisiatif dan investasi kualitas jasa. Nah, dari sekian bagaimana mengembangkan kualitas jasa tersebut, dapat disimpulkan konsekuensi atas pendekatan kualitas pelayanan suatu jasa memiliki esensi penting bagi strategi perusahaan untuk mempertahankan diri dan mencapai kesuksesan dalam menghadapi persaingan. Salah satu pendekatan kualitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah itu tadi, model service quality yang dibangun berdasarkan dua faktor utama, yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang mereka terima dan layanan yang sesungguhnya diharapkan.
Lalu di dalam manajemen kualitas jasa perlu diperhatikan beberapa strategi produk jasa, yaitu dengan cara memenuhi keinginan para pelanggan. Di samping itu, sistem yang dibangun haruslah seolah-olah dilakukan oleh pelanggan itu sendiri. Nah, dalam konteks penilaian kualitas produk jasa dijelaskan bahwa harapan konsumen memiliki peranan besar sebagai standar perbandingan dalam evaluasi kualitas maupun kepuasan. Harapan konsumen dapat diartikan sebagai keyakinan konsumen sebelum mencoba atau membeli suatu produk atau jasa yang dijadikan standar atau acuan dalam menilai kinerja jasa tersebut untuk membuktikan baik tidaknya kualitas suatu jasa dapat diukur dari tingkat kepuasan konsumen. Nah, mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan diberi kesehatan dalam kondisi seperti ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.